Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Bileni Virgin, NIM 20200220084. Kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat. Kata zakat adalah bentuk dasar dari kata masdar yang secara harfiah berarti berkah, al-barokah, kemakmuran, al-na'am, kesucian, al-taharoh, dan pemurnian, al-tazkiyah. Zakat yang memiliki pengertian al-barokah memiliki pengertian bahwa harta zakat diharapkan membawa berkah, khususnya bagi diri sendiri. Zakat berarti al-na'am, yang artinya harta zakat harus merupakan harta yang dimiliki untuk dikembangkan atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Zakat yang memiliki arti al-toharoh bertujuan untuk memperoleh sisa harta keramat dari harta orang lain yang telah dizakatkan. Padahal zakat dengan pengertian al-tazkiyah bertujuan untuk memberikan ketenangan jiwa bagi yang membayar zakat, karena mereka telah mensucikan jiwanya dan menyingkirkan kekikiran dan hasil komersial yang mungkin tersembunyi dalam hak orang lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam banyak dikaitkan dengan kewajiban sholat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disamakan dengan kewajiban sholat. Di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu yang pertama sedekah, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya keluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Gunakan zakat untuk mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu menjadi menenteramkan hati mereka. Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui. Sedekah sebenarnya berarti karunia sunat. Namun dalam ayat di atas, kata ini digunakan untuk menjelaskan makna wajib zakat. Yang kedua, nafaqah atau infak, sebagaimana disebut dalam surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pendapat ini menganggap infak sama dengan sedekah, yakni pemberian yang bersifat sunnah. Namun, kedua istilah tersebut kadang dipakai untuk menggantikan kata zakat yang bersifat wajib. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa infak adalah zakat, sedangkan infak yang bersifat sunnah adalah sedekah. Demikian pula sedekah yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan sedekah yang bersifat sunnah adalah infak. Begitu juga menurut Mawardi, sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tetapi artinya sama. Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah tidak wajib. Sedekah wajib dikategorikan zakat, sedangkan sedekah yang tidak wajib dikategorikan infak. Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat untuk berzakat, antara lain harta tersebut telah mencapai nisab, telah dimiliki selama setahun, besarnya telah ditentukan, dan syarat lainnya telah dipenuhi. Apabila syarat-syarat zakat tersebut telah dipenuhi, maka jika tidak ditunaikan, maka pemilik harta tersebut telah melanggar perintah Allah atau orang tersebut akan berdosa di sisi Allah. Sedangkan infak boleh dikeluarkan secara sukarela, baik harta tersebut belum atau telah mencapai syarat-syarat untuk berzakat.
Dengan demikian, orang yang berzakat itu sebenarnya belum memberikan harta melainkan hanya menunaikan kewajiban atas hartanya. Sedangkan yang dikategorikan memberikan hartanya bersedekah adalah orang yang berinfak, karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak bagi orang yang miskin dan orang tidak beruntung dalam perekonomian. Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 dan Al-An'am ayat 141 sebagai berikut. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Az-Zariyat ayat 19. Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am ayat 141. Definisi menurut ahli. Menurut Asy Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara untuk mentasharufkan kepadanya. Menurut Syed Sabi, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya, untuk menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Menurut Elsie Kartikasari, zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Menurut Ahmad Rafiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para agniya, hartawan. Setelah kekayaan memenuhi batas minimal nishab dan rentan waktu setahun haul. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin Al-Khattab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik penerima zakat menjadi muzaki, pemberi atau pembayar zakat. Menurut Didin Hafizuddin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzaki dari sifat-sifat kikir, tamak, serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan. Yang selanjutnya, istilah-istilah dalam zakat. Yang pertama, nishabu zakat, batas minimal atau jumlah harta wajib zakat. Jika lebih rendah dari batas minimal, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Nishab zakat bervariasi sesuai dengan jenis dan spesifikasi harta. Yang kedua, melewati haul. Harta wajib zakat dengan nilai atau kadar mencapai
nishab dan melewati masa 12 bulan, baik Masehi atau Hijriyah. Awal penentuan batas haul adalah saat di mana harta mencapai nishab. Tidak ada syarat haul pada harta pertanian, barang tambang, dan rikas atau harta karun, serta lukatah atau barang temuan. Yang ketiga, kadar zakat. Kadar atau nilai nominal yang wajib dikeluarkan dari harta yang sudah wajib zakat jika sudah terpenuhi nishab dan haul. Yang keempat, 10%. Ini adalah jumlah zakat yang harus dipotong dari aset wajib zakat pertanian non-irigasi. Yang kelima, 20% adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari harta wajib zakat tertentu, harta, bahan galian, dan penemuan. 2,5% adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari harta wajib zakat, emas, perak, tabungan, saham, dan usaha. Yang ketujuh, muzaki. Orang atau lembaga wajib mengeluarkan zakat untuk harta tertentu selama mereka beragama Islam. Menurut sebagian besar ulama, tidak ada persyaratan akil balik. Sebagian ulama lainnya mewajibkan akil balik. Yang kedelapan, zakat mustahik. Ini adalah sekelompok orang tertentu yang memiliki hak untuk memperoleh aset zakat. Ada 8 jenis: miskin, amil, mu'alaf, budak yang dibebaskan, garim atau bangkrut, fi sabilillah, dan ibn sabil. Yang kesembilan, sedekah. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang miskin sebagai bantuan sukarela dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ke-10, amir adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahiknya. Selanjutnya yaitu syarat zakat dan rukun zakat. Yang pertama, syarat zakat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan ada pula yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, Islam dan merdeka. Adapun anak-anak dan orang gila jika memiliki harta dan memenuhi syarat tetap harus membayar zakat yang dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat, dipilih oleh sebagian besar ulama. Pemilik sebenarnya dari harta itu sebenarnya adalah Allah SWT. Sebagaimana salah satu ayat mengatakan, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagaimana dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Surat Al-Hadid ayat 7. Al-Qurtubi menjelaskan, ayat ini membuktikan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasai pada manusia. Jadi manusia yang diberikan harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh. Yang kedua, termasuk harta yang berkembang. Para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam. Harta yang berkembang secara hakiki, kuantitas seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan. Yang kedua, harta yang berkembang secara takdiri atau kualitas. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Yang keempat, telah mencapai haul. Yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang keenam, harta yang dikenai zakat. Yang ketujuh, rukun zakat. Selanjutnya yaitu hukum zakat.
Pada Al-Quran, dasar hukum zakat adalah salah satu firman Allah yang terdapat di surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dalam hadis, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal harta dan zakat fitrah. Zakat mal harta adalah sebagian dari harta pribadi dan wajib dibagikan kepada golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Yang termasuk dalam zakat mal adalah emas, perak, dan mata uang. Zakat fitrah adalah pengeluaran setiap muslim yang pendapatan keluarganya melebihi pendapatan normal pada malam hari raya Idul Fitri dalam rangka mensyukuri kepada Allah SWT karena telah menunaikan puasa. Hikmah zakat antara lain, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, untuk mengembangkan potensi umat. Yang kedelapan, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakil. Yang selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan zakat. Yang pertama, bagi harta kekayaan yang berbentuk emas, perak, dan uang. Zakat emas yang harus dikeluarkan seorang selain harus dimiliki secara pasti dan sudah dimiliki selama 1 tahun, juga harus sampai jumlahnya, yaitu 20 dirham atau 96 gram emas murni. Zakat perak dimiliki selama 1 tahun dan jumlah nisabnya sudah mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram. Uang, baik uang giral maupun uang cartal, setelah dimiliki selama 1 tahun, sudah mencapai jumlahnya nisab senilai 96 gram emas atau sebesar 2,5%. 2. Hasil peternakan. Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang ternak yang sudah dimiliki selama 1 tahun dan binatang ternak tersebut tidak digunakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Padi yang haulnya setiap panen mencapai jumlah 1.350 kg. Biji-bijian yang haulnya setiap panen dan kadar zakatnya sama dengan padi. Umbi-umbian kadarnya sama dengan zakat padi. Buah-buahan kadarnya sama dengan zakat padi. Tanaman hias sama dengan zakat padi. Rumput-rumputan sama dengan zakat padi. Daun-daunan dan sayur-sayuran sama dengan zakat padi. 2. Hasil peternakan. Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang ternak yang sudah dimiliki selama 1 tahun dan binatang ternak tersebut tidak digunakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Padi yang haulnya setiap panen mencapai jumlah 1.350 kg. Biji-bijian yang haulnya setiap panen dan kadar zakatnya sama dengan padi. Umbi-umbian kadarnya sama dengan zakat padi. Buah-buahan kadarnya sama dengan zakat padi. Tanaman hias
sama dengan zakat padi, rumput-rumputan sama dengan zakat padi, daun-daunan, dan sayur-sayuran sama dengan zakat padi. Tata cara perhitungan zakat fitrah bergantung pada jenis makanan pokok suatu daerah. Jumlahnya melebihi kebutuhan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri. Haulnya tiap akhir Ramadan dan kadarnya 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok atau boleh juga dalam bentuk uang seharga makanan pokok tersebut. Kesimpulan, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat secara harfiah berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat Islam artinya wajib bersedekah dari harta tertentu karena dengan mengeluarkan zakat si pelaku akan tumbuh menjadi kedudukan yang tinggi di mata Allah SWT. Dan menjadi orang yang suci bisa juga berarti berkah, kebersihan, kekudusan, dan kesuburan, dan kemakmuran. Secara umum ada 2 jenis zakat, yaitu zakat harta atau mal dan zakat fitrah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.